Assalamualaikum, hi everyone. Good evening. Good evening, Miss. Good evening, Mas Rida, Miss Alice, Miss Aisyah, Miss Gina, Miss Riki. Good evening all. Is my sound clear as usual? Suara saya jelas? Clear, Miss. Oke, clear ya. Gimana Mas Iqbal udah sehat ya? Alhamdulillah, Miss. Oke, Mister. Oke, teman langsung aja ya. Jadi kita mulai kelasnya. Let's start our lesson. Oh ya, yang lainnya lupa nanya. Yang lainnya alhamdulillah baik ya. Lagi sakit ya, Miss ya? Ya. Oh, sakit ya? Emang suaranya kayak orang sakit ya? Kayak pilek gitu nggak sih, Miss? Iya nih kayaknya nggak pilek juga sih. Oke, ini ya kayak suara. Iya nih mendekat nggak pilek juga sih. Mendekati kali ya. Banyak minum air hangat sih, Miss. Oh, iya benar. Benar itu benar. It's a good idea. Okay, let's start our class. Started from skill 56. Kita mulai aja kelasnya. Skill 56 ya, teman-teman. Recognize incorrect prepositions. Mengenali preposisi yang salah. Jadi di soal TOEFL teman-teman akan menemukan preposisi yang salah. Di mana nanti ada verb. Nanti ada verb punya pasangan preposition. Nanti ada verb. Sorry. Ada verb tertentu, teman-teman itu punya pasangan preposition di soal TOEFL. Nah, biasanya prepositionnya disalahkan. Kalau prepositionnya disalahkan, itu maknanya juga beda. Jadi verb plus preposition tertentu di soal TOEFL itu ada meaningnya masing-masing. Atau meaning yang digunakan pada kalimat di soal TOEFL disesuaikan sama sentence-nya. Gimana kita lihat example-nya langsung di sini. The game was called on because of rain. The game was called on because of rain. Nah, perhatikan ini diberikan tanda bintang pada prepositionnya. Di verb-nya di sini adalah called. Jadi verb-nya adalah called dan pasangan prepositionnya adalah on. Namun diberikan tanda bintang maksudnya salah. It's incorrect grammar because of incorrect meaning. Karena preposisi on ini salah karena maknanya juga tidak sesuai dengan kalimat. Jadi teman-teman, di sini called on itu bermakna mengunjungi seseorang. Call on someone is to visit someone. Jadi makna call on ini sebenarnya adalah mengunjungi. Jadi kalau kita menggunakan call on artinya mengunjungi. Sedangkan sentence ini kalimatnya sebenarnya butuhnya bukan mengunjungi. Karena maknanya gini.
Pertandingan, the game was called on. Pertandingan dikunjungi because of rain, karena hujan. Pertandingan dikunjungi karena hujan. Jadi nggak sesuai. Seharusnya yang benar adalah first example should say that the game was called off. Ini pakai off because of rain. Okay, called off because of rain. The expression called off means cancelled. Cancel. Jadi pertandingannya dibatalkan karena hujan. Jadi nggak pakai on. Jadi kalau call on itu visit. Kalau call off itu cancel. Dibatalkan. Jadi seharusnya nggak pakai on, tapi pakainya off. Pertandingannya dibatalkan karena hujan. Harusnya pakai call off, bukan call on. Kalau call on mengunjungi, kalau call off cancel atau membatalkan. Many was called ini adalah verb kalimat pasif. Artinya dibatalkan. Pertandingan dibatalkan karena hujan. Sama yang di second example juga, I know I could count in you to do a good job. Penggunaan preposisi in di sini tidak sesuai. Jadi seharusnya tidak menggunakan in, karena maknanya juga beda. Jadi teman-teman juga bisa ngecek di kamus Oxford atau Cambridge, kalau count in, itu maknanya bukan yang dimaksud kalimat ini. Not correct. Jadi penggunaannya tidak benar jika menggunakan to count in. The correct expression is to count on. Pakai on. Ini nggak pakai in, tapi pakainya on. I knew I could count on you to do a good job. Nanti teman-teman ngecek di kamus ya count in. Itu maknanya apa? Kalau count on, artinya mengandalkan. Kalau count in, saya lupa apa menghitung. Nanti cek coba ya. Intinya bukan pakai could in, count in, tapi pakainya count on. I knew I could count on you to do a good job. Saya tahu saya bisa mengandalkan kamu untuk pekerjaan yang bagus ini. Untuk melakukan pekerjaan yang bagus. Jadi count on itu mengandalkan. Okay, next exercise 56. Exercise 56 number 1 correct. Nomor 1 jawabannya benar. Other school many students participate in sports. Nah, verbnya di sini adalah participate. Prepositionnya adalah in. Nah, ini udah benar, teman-teman. Penggunaan preposisinya benar. Jadi bergabung dalam olahraga. Participate in. Jadi udah benar. Number 2 incorrect. Jawabannya salah. I know I can rely. Rely ini adalah verb. Di mana ada pasangan preposisi setelahnya. I know I can rely on you to be here on time. Nah, biasanya untuk rely ini
Rely itu di soal TOEFL teman-teman pasangannya bukan in tapi pasangannya on. Rely on. Jadi yang benarnya adalah rely on. Maknanya ya lupa rely mengandalkan ya mengandalkan. Participate in bergabung dalam kayak gitu. Sekarang teman-teman coba dikerjakan number 3 to 6. Nih ya, turn on. Bener nggak? Kayak posisinya sama maknanya. Bring at. Kalau turn on di sini Agak putus-putus, Miss. putus-putus. Kalau sekarang gimana? Halo, Miss. Ya udah ya. Udah jelas? Nah, udah jelas, Miss. Apa? Sekarang teman-teman cek ya verb sama Ke Prima Harapan. Sekarang teman-teman silakan cek ya nomor 3 turn on apakah penggunaan verb plus prepositionnya udah benar. Kemudian number 4 bring at. Kemudian number 5 consult with consult to sama look for. Apa udah benar? Dia turn on di sini artinya menyalakan. Kalau sekarang gimana? Putus-putus? Masih putus-putus, Miss. Masih putus-putus? Sekarang Ya, masih putus-putus, Miss. Jadi kan waktu itu Kak Tifa berangkat tanggal 5. Itu tanggal 4 dia swab, tanggal 5 berangkat ke Jambi, naik pesawat. Terus itu swab antigen tapi nyampe Jambi. Hari Bagiannya bocor, Mbak. Oh, iya, Bagian. teman-teman kalau sekarang gimana? Masih nggak jelas? Halo, Miss. Ya gimana? Kalau sekarang gimana? Udah jelas? Oke, jelas, Miss. Jelas. Oh ya jelas ya. Miss jelas. Terus sekarang coba teman-teman cari apakah verb plus preposisi ini benar. Di saya nggak jelas, Miss. Nggak jelas, Miss Alice? Sama sekali nggak kedengaran Sama tadi. sekali nggak kedengeran? Iya, Nggak jelas. kayak gema gitu sih. Gitu ya. Kalau sekarang gimana? Lumayan, Miss. Lumayan. Ya, Miss. Nah, Miss Alice gimana? Oke, Miss. Oke. Ini ya teman-teman cari apakah bukan cari sih. Coba cek apakah verb plus prepositionnya udah benar. Number 3 turn on, number 4 bring at,
Number 5, consult to. Number 6, look for. Number 3 correct, Miss. Number 3, correct. Nomor Iya, 3 correct. benar. Jadi jika kamu butuh pencahayaan lebih untuk membaca, nyalakan lampu di sampingmu. Jadi turn on di sini menyalakan. Artinya menyalakan. Okay, great answer. Number 4. Incorrect, Nomor Miss. 4 incorrect, Miss. Iya, jawabannya salah. Should be Bring on. mendidik. Mendidik apa, teman-teman? Mendidik. Bring up. Bring up. Jadi bring up ini maknanya mendidik. Parents always try to bring up their children to be thoughtful. Orang tua selalu mencoba mendidik anak mereka menjadi bijaksana. Okay, great answer. Jadi bring up ya, guys. Mendidik. Number 5. Correct, Miss. Berkonsultasi dengan pengacara saya. I will have to consult to my attorney before making a decision. Saya harus berkonsultasi dengan pengacara saya sebelum membuat keputusan. Consult. Wait, bukan. Consult? Wait, ya, Miss. Iya, consult. Consult with. Berkonsultasi dengan. I will have to consult with my attorney before making a decision. Saya harus berkonsultasi dengan pengacara saya sebelum membuat keputusan. Very good answer. Number 6. Correct. Correct. Ya, benar banget jawabannya correct. Walt has lost his keys, so he must look for them. Look for ini artinya mencari. Walt menghilangkan kuncinya, sehingga dia harus mencari kunci-kuncinya itu. Look for, mencari. Okay, good answer. Sekalian aja ya. Number 7, approve at, put out, result, sama associate with. Coba dicari lagi teman-teman. Approve at ini artinya menyetujui. Apa udah benar? Put out di sini memadamkan. Memadamkan atau mematikan rokoknya. Result di sini menyebabkan. Associate with ini berhubungan dengan. Coba dicari apa udah benar prepositionnya. Number 7 incorrect ya, Miss. Ya, benar banget. Incorrect. Should be. Harusnya approve. Menyetujui. Approve on. Menyetujui apa? Approve on ya, Miss. Approve of. Of. Okay, of. Oh, Ya. Approve of. Menyetujui.
Atau maksudnya di sini saya tidak setuju contekanmu di ujian. Okay, great answer. Number H. Put out. Udah benar. Correct, Miss. Correct. Put out. Put out artinya apa? Off. Put off ya. Put out mengeluarkan. Put off ya. Put off. Put off. Miss, nggak ada tulisannya, Miss. Gimana? Iya, put out artinya memadamkan kan? Put out. Put out berarti memadamkan ya, teman-teman. Kalau put off artinya menunda kayak. Coba dicek lagi. Put out ini memadamkan. Bisa cek di Oxford atau Cambridge. Bisa juga Google Translate. Tapi lebih valid yang ini. Oxford sama Cambridge. Smoking is forbidden, so you should put out your cigarette. Put out artinya memadamkan. Kalau put off sepertinya menunda. Jadi benar ya teman-teman. Correct. Put off menunda. Okay, next result. Ini artinya menyebabkan failure to pass the task. Failure to pass the task will result the loss of your license. Gagal lulus ujian akan menyebabkan kehilangan izin. Kalau menyebabkan pasangan, kalau menyebabkan Result in ya. Result in. ya, result in artinya menyebabkan. Okay, great answer. Number 10. Great answer, guys. Correct, Miss. Correct. Ya, benar banget. Correct. Berhubungan dengan. It is unlawful for parents to associate with non-parents. Associate with ini berhubungan dengan atau berasosiasi dengan. Berasosiasi dengan atau berhubungan dengan atau berkaitan dengan. Berkaitan dengan. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, untuk soal TOEFL sendiri, yang sering digunakan di soal TOEFL, kita nggak bisa memprediksi karena banyak ya. Tapi kita bisa tahu dari soal-soal TOEFL yang di dalam soal-soal TOEFL itu yang sering digunakan untuk verb plus verb preposition. Jadi verb plus preposition ini teman-teman, ini disebut dengan, kalau teman-teman ngecek di Oxford atau di Cambridge, verb plus preposition ini disebut dengan verbal phrase. Di soal TOEFL sendiri, di TOEFL task, itu yang sering digunakan teman-teman, misalnya rely on, deal with, yang saya tuliskan yang sering digunakan ya. Ini juga sering saya dapati waktu ngerjain soal-soal TOEFL. Interested in.
interested in, originated from, ini yang sering muncul di soal TOEFL. Wait, sweet. Nah, ini tidak membatasi sampai di sini, teman-teman juga bisa mencarinya di soal-soal TOEFL. Kalau yang saya dapati yang ini yang sering digunakan. Dan close to. And account for. Untuk maknanya teman-teman bisa ngecek ya di Oxford, Cambridge, atau Google Translate. Serve as. And then account for serve as. Bentar, edit. Hide from. Hide from. And then introduce to. Introduce di sini sama sini. Introduce to. Ini juga sering banget di soal TOEFL pakai due to. Due to. Ini due to preposition ya, bukan ya, sorry guys. Ini preposition aja. Amount of. Enggak ya, bukan. Amount bukan. Yaitu ya, sering digunakan. Ntar ya, cari dulu. Deal with udah. Familiar with, iya, sambung di sini. Ini di soal TOEFL sering muncul familiar with synonymous with. Lagi charge with, ini ya sering digunakan. Kemudian assign to. Okay. Coincided with, di mana gitu ya. Coincided with.
paling sedikit. Nanti teman-teman cek ya maknanya. Itu yang sering digunakan di soal TOEFL. Set off, put aside. Jadi waktu saya sering kerjain soal TOEFL, verb plus preposition ini yang sering muncul. Terutama yang rely on, deal with, originated from, interested in. Ini yang sering muncul. Serve us juga sih, serve us. Lagi turn into. Ayo itu aja teman-teman. Sampai itu aja. Ini di TOEFL test teman-teman akan menemukan verb plus preposition sering banget. Rely on, deal with, interested in, originated from, suited with, introduced to, close to, account for, serve as, hail from, familiar with, charged with, synonyms with, sign to, turn into, considered with, set off, put aside. Oke, itu ya teman-teman. Oke, Miss. Oke, next ya. Oke, Miss. Oke. Skill 57, recognize when prepositions have been omitted. Kalau skill 56 tadi, preposisinya salah. Kalau skill 57 sama aja. Verb pasangannya sama preposition, tapi prepositionnya dihilangkan. Nanti di soal TOEFL ada dua kemungkinan. Yang pertama preposisinya salah, yang kedua preposisinya dihilangkan. Nah, di sini sampelnya. Can you wake me after the game? Nah, wait ini adalah verb yang punya pasangan preposisi, teman-teman. Di preposisinya itu adalah for. Preposisinya itu adalah for. Nah, jadi dalam penulisan bahasa Inggris yang formal, verb tertentu ada pasangan preposisinya. Can you wait for me after the game? Jadi ada for-nya. Menunggu itu dalam penulisan yang formal harus diikuti sama verb. Wait for. And I plan. Makanya di sini berikan tanda bintang maksudnya karena preposisinya hilang. I plan attending the meeting. Berencana itu ada preposisinya juga. I plan on. Jadi pasangannya on. I plan on attending the meeting. Jadi kalau bilang berencana itu harus ada prepositionnya, yaitu on. Exercise 57, number 1 incorrect. If you take this road, it will be necessary to deal other departments. Nah, deal ini teman-teman pasangan prepositionnya adalah with. Kesalahannya karena di sini tidak ada with-nya. Number 2 correct. A child took one cookie from the plate. Nah, took ini adalah verb
di mana diikuti sama objek dulu, one cookie, dan diikuti sama preposisi from. Jadi teman-teman ada memang jenis verb, yang langsung diikuti sama preposition. Namun ada jenis verb juga yang harus diikuti sama objek dulu. Jadi diikuti sama objek dulu, baru diikuti sama preposition. Nah, ini namanya verbal phrase. Kayak gitu ya. Kalau ini benar, took one cookie from the plate. Mengambil kue dari piring. Oke, next number, teman-teman. Coba dicari sided. Prepositionnya apa? Ini artinya berpihak. Berpihak pada. Berpihak pada. Coba teman-teman cari ya. Prepositionnya apa? Berpihak pada. Kalau yang ini turn. Ini turn. Di sini turn ini artinya menolak. Kalau menolak prepositionnya apa? It can always depend. Depend ini bergantung. Prepositionnya apa? Bergantung. Number 6. While Mrs. Sampson went shopping, a babysitter looked the children. Look di sini artinya merawat. Babysitter. Look the children, merawat anaknya ketika Nyonya Sampson pergi belanja. Nah, ini prepositionnya apa tuh? Coba dikerjakan dulu. Number 3, teman-teman udah dapat preposisinya kira-kira apa? Fun ya, Miss. Miss. Apa, Miss Dina? Side. Miss, siapa tadi? Sided on. Oh, Miss Alice, what is your answer? Sided on. Sided with. Okay, with dia. Prepositionnya itu adalah with. Sided with the rest. Salah ya. Berpihak pada kedamaian. Berpihak pada hal yang mendamaikan. In the discussion, Rob sided with the rest. Okay, number 4. Ini pasangannya with ya.
Number 4, menolak. Menolak, turn apa? Ada yang dapat jawabannya? Mr. Iqbal, Turn for ya, Miss ya. menolak. Turn for di. Mr. Bukan ya. Lihatnya di mana? Turn for. Menolak ya. Turn for berbalik. Turn What? down. Oh iya, udah ada for belakangnya, Mas. Turn down. Coba lihat lagi. Menolak, turn down. The board, direkturnya menolak saran untuk proyek karena biayanya terlalu banyak. Oke, incorrect. Oke, great answer. Turn down ya. Oke, number 5 ini mudah, depend. Tentunya depend. On. Ya, depend on. Depend on. Bergantung pada. Bergantung pada. Oke, great answer. Number 6. Merawat apa, teman-teman? Look After. Look after. Okay, great answer. Ketika Nyonya Samson pergi belanja, babysitternya merawat anaknya. Pengasuhnya ya, pengasuh babynya merawat ya si babynya itu anaknya atau anaknya. Next. Nih ya teman-teman, lagi ini belief, percaya pada. Belief apa? Ini berhati-hati. Berhati-hati apa prepositionnya? Number 9 nggak ada, blame. Menyalahkan. Blame ini harus diikuti sama objek dulu, baru preposition. Prepositionnya kira-kiranya apa? Menyalahkan. Menyalahkan itu ada prepositionnya. Menyalahkan. Believes. Believe apa guys? Ya, dicari juga. Nomor 9 nggak ada ya. Nomor 9 nggak ada. Tidak ada pasangan preposisinya. Believes with Miss. Believes. Miss Gina? Believe with. Believe in. Percaya pada itu believe in. Salah ya. I know Steve believe in what you told him. Percaya pada itu believe in. Okay. Great answer. Sekarang number 8. Berhati-hati. Children should beware
strangers. Anak-anak harus berhati-hati dengan orang asing atau orang baru. Berhati-hati apa artinya? Beware. With. Beware with. Based on feelings ya, Miss. Iya. Beware of ya, pakai of. Berhati-hati terhadap ya. Beware of strangers. Berhati-hati terhadap orang asing. Oke. Number 10, blame, menyalahkan. Preposisinya kira-kira apa, teman-teman? For miss. Iya, benar banget. For. Blame for. Atau menyalahkan saudaranya karena lecet yang ada di mobilnya. Blame for. Jadi kalau kita bilang menyalahkan, itu pasangan preposisinya tuh for. Dan itu untuk formalnya wajib ada preposition. Blame his brother for the dent in the car. Oke guys, great answer. Ada yang mau ditanyakan untuk preposition? Enggak ada ya. Oke, next. Next miss. Oke. Skill 50H. Skill 50H, distinguish make and do. Membedakan penggunaan make sama do. Nah, untuk make sendiri, teman-teman, make ini, make often has the idea of creating or constructing. Often has the idea of creating or constructing. Jadi make ini, teman-teman, digunakan di dalam kalimat, di mana meaningnya adalah menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi teman-teman kalau make di garis bawahi, jadi hati-hati aja kalau misalnya di soal TOEFL make itu di garis bawahi, ada kemungkinan jawabannya sebenarnya do. Dan biasanya salah di meaning. Jadi make ini digunakan di dalam kalimat ketika menjelaskan sesuatu di mana sesuatu tersebut, di mana make ini maknanya menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Example-nya, she likes to make her own clothes. Dia suka membuat pakaiannya sendiri. Jadi ini lebih ke makna make her own clothes, itu dia menciptakan atau menghasilkan pakaiannya sendiri, menghasilkan pakaiannya. Atau ini ya, yang bisa ngejahit atau produksi pakaiannya sendiri. Atau menghasilkan pakaiannya sendiri. And then would you like to make a cake for dessert? Nah, di sini teman-teman make a cake. Membuat kue, membuat cake untuk dessert. Nah, ini juga kan kalau buat cake berarti menciptakan sesuatu ya. Atau menghasilkan sesuatu. And then if you make a mistake, membuat kesalahan, you should correct it. Jadi kesalahan ini itu ada karena kita ciptakan atau kita hasilkan sendiri.
kesalahan itu muncul karena kita yang buat kayak gitu atau kita yang ciptakan sendiri. And then he was unable to make a response to the threat. Dia laki-laki tidak mampu membuat tanggapan atas ancaman. Jadi kenapa ada respon atau ada tanggapan? Karena ada ancaman. Jadi di sini menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Karena ada respon, makanya ada ancaman. Dia tidak mampu membuat respon terhadap ancaman. Kenapa ada respon? Karena ada ancaman. Okay, next do. Nah, untuk do sendiri, teman-teman, do often has the idea of completing or performing. Nah, do ini teman-teman lebih digunakan pada meaning mengerjakan, menyelesaikan, atau menyelesaikan. Makanya lebih ke menyelesaikan atau melaksanakan tugas atau pekerjaan. Jadi make ini di suatu hal itu lebih ke menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru, sedangkan do lebih ke menyelesaikan atau melaksanakan tugas ataupun pekerjaan. Jadi make ini lebih ke menciptakan sesuatu yang baru, kalau do lebih ke menyelesaikan atau melaksanakan tugas atau pekerjaan. Jadi dia berkaitan sama tugas atau pekerjaan. Nah, example-nya this morning she did all the dishes. Pagi ini dia menyelesaikan semua hidangan makanan. Jadi tugasnya dia untuk buat hidangan makanan. Jadi tugas atau pekerjaannya. Atau bisa juga di sini all the dishes, peralatan makan. Atau membereskan peralatan makan, bisa juga makanya gitu. Did all the dishes. Kemudian students are doing the assignment. Assignment ini tugas, berarti udah pasti pakai doing ya. Are doing the assignment. Siswa-siswa sedang mengerjakan tugasnya. Jadi karena ini berkaitan sama assignment, makanya pakai do. Cuman di sini disesuaikan sama tenses, makanya are doing. Did ini juga disesuaikan sama tenses. Sebenarnya kan dari do it. And then the third example, the janitors did the work they were assigned. The janitors did the work. Melaksanakan pekerjaannya. Jadi work di sini sebelumnya menggunakan do karena berkaitan sama tugas atau pekerjaan. And then you can do your laundry at the laundromat. You can do your laundry at the laundromat. Jadi kamu bisa mencuci pakaiannya di tempat laundry ini, laundromat. You can do, pakai do di sini teman-teman karena berkaitan dengan tugas atau pekerjaan. Jadi cucian pakaian ini kan rutin ya. Ini udah tugas atau pekerjaannya mencucinya, laundry pakaiannya di sini di tempat laundry namanya laundromat. Sekali lagi, make digunakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru, sedangkan do lebih ke menyelesaikan atau melaksanakan tugas atau pekerjaan. Nah, number one, incorrect. Jawabannya salah, teman-teman. The biology student did several mistakes in the lab report. Siswa biologi did several mistakes. Kesalahan, teman-teman. Jadi kesalahan
kesalahan itu teman-teman, kalau pakai do, kalau menggunakan do, berarti itu tugas atau pekerjaan. Kalau pakai make, berarti menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Kesalahan itu kita buat, bukan tugas atau pekerjaan. Jadi nggak boleh pakai did. Kenapa? Karena did itu menunjukkan pekerjaan atau tugas. Tidak boleh menggunakan did. Karena ini adalah bentuk verb 2, verb 2. Kita nggak menggunakan did, tapi kita gunakan made. Bentuk verb 2 dari make. Jadi kesalahan itu kita ciptakan sendiri atau kita buat, bukan tugas atau pekerjaan. Jadi nggak boleh menggunakan did. Biology student made several mistakes in the lab report. Number 2, correct. I hope that you will be able to do me a favor this afternoon. Nah, do me a favor ini namanya verbal phrase, teman-teman. Artinya adalah menolong atau membantu. Jadi berbuat baik, menolong atau membantu itu adalah tugas atau pekerjaannya setiap orang. Menolong, ini do me a favor artinya menolong. Ini sinonim dari help. Jadi jawabannya benar. Kenapa? Karena do ini adalah tugas atau pekerjaan dia adalah berbuat baik. Kalau made tadi, kenapa pakai made? Karena kesalahan itu dibuat. Kenapa pakai do? Karena kebaikan itu adalah tugas. Tugas atau pekerjaan setiap orang. Jadi bukan hanya diciptakan, tapi udah jadi tugas setiap orang untuk berbuat baik atau membantu. Jadi nanti teman-teman sesuaikan sama kata bendanya. Number 3, ini ya, max. Max sama best. Udah bener nggak? Number 4, did sama effort. Make sama difference. Nah, teman-teman coba dianalisa ya, menggunakan make atau do. Did her best ya, Miss ya. Number 3. Did, iya, pakai does. Kan ini verb 1 tambah has. Nanti kita pakai does aja. Jadi nggak pakai makes ya. Pakai does ya, teman-teman. Yang terbaik melakukan yang dia selalu melaksanakan atau mengerjakan sesuatu dengan hal yang paling terbaik kayak gitu, yang her best, yang terbaik ya. Jadi pakainya does, teman-teman, karena sentence ini yang best di sini maksudnya adalah job-nya gitu. Dia mau menunjukkan bahwa dia memberikan pekerjaan yang terbaik gitu. Pakainya does, nggak pakai makes. Okay, great answer. Jawabannya incorrect. Number 4. Usaha itu dibuat atau dia pakai did atau pakai make. Kalau make itu dibuat atau diciptakan, kalau do itu lebih ke tugas atau pekerjaan. Gimana teman-teman? Made ya, Miss? Iya, pakainya made. Iya, pakai did ya teman-teman, pakainya made. Karena usaha itu kita buat atau kita ciptakan.
usaha itu kenapa ada? Karena kita yang ciptakan gitu. Jawabannya salah. Okay, great answer. Number 5. Perbedaan itu tugas atau kita ciptakan? Correct, Miss. Yeah, correct. Great answer. Benar banget. Perbedaan itu, teman-teman, perbedaan itu, kenapa ada perbedaan? Karena kita ciptakan sendiri. Bukan tugas atau pekerjaan kita. Nggak mungkin tugas kita selalu buat perbedaannya. Karena perbedaan itu, kenapa perbedaan itu ada? Karena kita ciptakan sendiri atau kita buat sendiri. Okay, great answer. Number 6. Dan hammock. Ini jelas ya, kalau hammock berarti pakai dan, karena hammock ini tugas atau pekerjaan. Jadi jawabannya correct, benar ya. Number 6, uang itu kita ciptakan atau uang itu adalah pekerjaan kita? I'm sorry, uang ini kita hasilkan atau uang ini adalah tugas atau pekerjaan? Uang tentunya kita hasilkan. Menghasilkan sesuatu yang baru itu menggunakan make. Jadi jawabannya benar. Make more money. Jadi make di sini artinya menghasilkan uang. Jadi make digunakan ketika maknanya menciptakan atau membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru. Okay, number 8. Dinner, makan malam. Makan malam dibuat atau tugas? Iya, dengan Pakai yang made ya, Miss. pakainya make. Kalau di ini teman-teman pakai make. To make dinner. Jadi makan malam ya. Makan malam itu dibuat. Gitu. Oh ya, Miss, itu make sama made bedanya kalau di penggunaan gimana, Miss? Kalau apa? Make sama Made. sama aja. Kan bedanya ini verb 1. Ini verb 2-nya made. Tensesnya aja yang beda. Ini kan pakai to ya. To berarti harus ketemunya sama verb 1. Gimana Mr. Iqbal? Oke, Miss. Oke. Lunch dishes, hidangan makan siang ya teman-teman. Hidangan makan siang. Hidangan makan siang berarti pakai make juga, pakai make. We had plus verb 2. Yang keluar. Ini makan malam, ini hidangan makan siang.
Okay, number 9. Nomor 9 apa ya? Apa jawabannya, teman-teman? What is your answer? Sembilan make harusnya das gitu. Harusnya iya, harusnya pakai das misalnya. Pakai das ya. Soalnya the right thing, hal yang benar. Hal yang baik. It is pleasure to work with someone who always does the right thing. Melakukan hal yang benar. Hal yang benar itu tugas atau pekerjaan kita melakukan sesuatu yang baik. Sama kayak nomor 3, her best, ini sama the right thing. Okay, great answer. Number 10. Nomor 10. Oh iya, nomor 10 ya lupa ya. Ini make impression. Kesan itu tugas atau pekerjaan atau kita buat atau diciptakan. Dibuat atau diciptakan atau tugas atau pekerjaan. Dibuat, Miss, korek. Iya, benar banget. Right. Jadi kesan itu kita buat atau kita ciptakan sendiri. Okay, guys. Any question? The next ya. Next, Miss. Okay, next. Nah, ini agak panjang penjelasannya. Di skill 59, skill 59, distinguish like, alike, unlike, and dislike. Jadi membedakan penggunaan like, alike, unlike, and dislike. Bagaimana cara membedakannya? Kita lihat di sini. Teman-teman bisa lihat atau terlalu kecil? Ya, Miss. Masih kebaca, Miss. Masih ya? Oke, besarin aja ya. Tapi nanti jelas lagi di bawah dihapus semua. Gimana ya? Bentar ya. Oh, sorry. Oke, jelasin teman-teman untuk penggunaan di sini ada alike dan like. Jadi alike sama like ketika kelas katanya adjektif ini tuh maknanya sama. Nih ya, like sama like itu meaningnya tuh artinya sama. Ini sama, ini juga artinya sama. Dan kelas katanya adjektif. Kelas katanya
adjektif. Sekali lagi, untuk alike sama like, maknanya sama, plus katanya adjektif. Bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Ya, untuk alike bisa digunakan ketika ada linking verb. Ya, tulis di sini ya. Jadi alike ini teman-teman bisa digunakan ketika ada linking verb. Jadi dia seperti ini. Untuk adjektif atau kata sifat. Nah, untuk alike itu subject plus linking verb baru bisa menggunakan alike. Jadi syarat menggunakan alike adalah wajib ada linking verb-nya. Jadi kalau mau gunakan alike, teman-teman harus ada linking verb-nya. Linking verb ini udah kita bahas sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman belum lupa, boleh di googling. Jadi linking setelah ada linking verb, baru boleh menggunakan alike. Dan setelahnya tidak boleh diikuti sama kata benda. Jadi alike ini teman-teman tidak boleh diikuti sama kata benda. Not, can't accompanied by not. Nggak boleh diikuti sama kata benda. Can't accompanied by not. Nggak boleh diikuti sama kata benda. Jadi kalau setelah like ya udah nggak boleh kata benda, harus like aja pure. Like di sini tentunya kelas katanya adjektif. Contohnya ini teman-teman bisa lihat John and Tom are alike. Nah, are di sini adalah linking verb. Jadi dia subject plus linking verb plus alike. Dia linking verb yang udah kita bahas kemarin itu banyak ya. Salah satunya adalah anggota be. Salah satunya adalah anggota be. And then next, John and Tom work in a like manner. Nah, untuk penggunaan like sendiri, ini sebagai adjektif digunakan pada pola non-phrase. Jadi dia seperti ini, subject plus verb plus preposition, terus diikuti sama artikel, plus like ini kelas katanya adjektif. Baru diikuti lagi sama non. Bentar ya, aku tulis di mana. Ini gini ya, subject plus verb plus ini ya, preposition plus artikel plus like plus non. Jadi like ini teman-teman, like ini adjektif plus katanya. Ini setelah preposisi. Bisa juga posisinya setelah objek. Jadi posisinya ini teman-teman membentuk pola non phrase. Ini polanya non phrase. Nah, pola ini teman-teman boleh diletakkan setelah preposisi, boleh juga diletakkan setelah objek. Jadi boleh juga seperti ini, subject plus verb plus objek. Nah, pola ini bisa diletakkan di objek. Plus preposisi plus objek lagi. Nah, objek ini berupa non-phrase. Non-phrase-nya ini teman-teman bentuknya artikel plus like ini adjektif, kemudian diikuti sama non. Ini artinya John and Tom work in a like manner. John dan Tom bekerja dengan cara yang sama.
Nah, like ini posisinya di dalam noun phrase. Dan fungsinya sebagai adjektif diikuti sama noun, sebelumnya ada artikel. Nah, pola ini, a like manner ini membentuk pola noun phrase. Karena like ini kelas katanya adjektif. Kayak gitu ya, ini ya bisa lihat polanya di sini. Sekali lagi polanya subject plus verb plus preposition plus artikel plus like ini adjektif plus noun. Artikel plus like plus noun disebut noun phrase. Noun phrase ini posisinya boleh setelah verb. Noun phrase ini fungsinya jadi objek. Objek itu boleh setelah verb, boleh setelah preposisi. Posisinya boleh setelah verb. Ini ya, objeknya setelah verb dan objek setelah preposition. Dipindahkan aja pola ini sesuai posisinya setelah verb dan setelah preposition. Nah, itu untuk alike and like, di mana kelas katanya adjektif. Nah, kita ke pola like sama unlike. Nah, kelas katanya adalah prepositions atau kata depan. Nah, kalau kata depan, kalau like ini seperti, kalau unlike ini tidak seperti. Sebenarnya bisa juga maknanya sama atau tidak sama. Jadi lebih kayak metode belajar untuk membedakan saja dengan alike and like. Jadi biasanya saya berikan makna seperti sama tidak seperti. Bisa juga maknanya sama atau tidak sama. Tapi untuk membedakan dengan alike dan like, kita gunakan makna seperti sama tidak seperti. Nah, polanya dalam kalimat, John is like Tom. John itu seperti Tom atau mirip atau sama kayak Tom. John itu seperti Tom atau maksudnya John itu sama kayak Tom. Nah, teman-teman lihat di sini ada subjek plus be, verb be, plus like. Bentar ya, tulis di sini aja. Jadi dia polanya seperti ini. Subjek plus ini ketika preposition ya. Preposition. Ketika kelas katanya preposition. Subject plus verb be plus like sama unlike. Di mana kelas katanya adalah preposition. Preposition itu teman-teman wajib diikuti sama noun atau noun phrase. John is like Tom. John itu seperti Tom. John is unlike Tom. John itu tidak seperti Tom. Jadi like sama unlike yang di sini ketika kelas katanya preposisi, maka wajib diikuti sama noun. Nah, bedakan like yang fungsinya adjektif. Kalau like fungsinya adjektif, di sini dia ditandai dengan penggunaan artikel sebelumnya. Jadi kalau ada like yang kelas katanya adjektif, itu biasanya ada artikel sebelumnya dan diikuti sama noun. Beda sama like preposisi. Like preposition biasanya diikuti setelah verb be dan diikuti sama noun atau noun phrase. Dan perhatikan bedanya kalau like adjektif sebelumnya ada artikel. Kalau like preposisi malah setelahnya baru ada artikel karena ada noun phrase. Nah, noun phrase ini polanya bisa seperti ini. Jadi noun phrase ini polanya artikel plus adjektif
plus noun. Cukup tempatnya bentar. Artikel jadi kalau non phrase itu artikel plus adjective plus noun. Jadi kalau like-nya preposition, biasanya setelahnya ada non phrase, di mana ada artikel setelahnya. Jadi kalau like ini preposition, maka setelahnya baru ada artikel pada pola non phrase. Kalau like adjective, sebelumnya ada artikel. Kayak tadi like ini seperti, kalau unlike tidak seperti. Oke, next. Jadi kita udah bahas yang pertama ketika posisinya, ketika kelas katanya adjektif. Yang kedua ketika kelas katanya preposition. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga. Yang ketiga, oh ya belum ya. Ini masih penggunaan like sama unlike ketika preposition. Cuman beda posisi. Prepositionnya di sini adalah like sama unlike. Nah, teman-teman perhatikan posisinya. Kalau yang di sini, like dan unlike yang fungsinya preposition, like sama unlike yang fungsinya preposition, itu diletakkan setelah verb. Nah, beda sama posisi yang ini. Preposisi like sama unlike diletakkan di awal kalimat. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada like Tom, John is tall. Unlike Tom, John is tall. Jadi dia seperti ini polanya like, unlike. Nah, ini kelas katanya preposition. Diikuti sama bisa noun. Atau bisa diikuti sama artikel, adjective noun. Non phrase ya teman-teman. Terus nanti koma, baru subject verb gitu. Sama, kalau ini seperti sama tidak seperti. Sekali lagi, kalau untuk preposition yang di atas ini polanya subject plus verb be plus like or unlike plus noun atau non phrase. Di sini like sama unlike kelas katanya preposisi di mana diletakkan setelah verb be. Nah, setelah preposisi ini wajib diikuti noun atau non phrase. Non phrase ini bisa berupa artikel, adjective, noun. Nah, pola yang kedua adalah like sama unlike sebagai preposition diletakkan di awal kalimat diikuti sama noun atau non phrase. Kemudian diikuti koma, boleh juga enggak komanya. Kemudian diikuti subjek sama verb. Dan yang terakhir, ketika kelas katanya adalah verb. Ya, like sama dislike. Ini kelas katanya verb atau kata kerja. Kalau kata kerja like ini menyukai, dislike ini tidak menyukai. Like ini menyukai, dislike ini tidak menyukai. Gimana posisinya di kalimat? Posisinya tentunya di verb. Kalau ini mudah kita analisa, dia tentunya posisinya setelah subjek. Subjek, verb. Tentunya posisinya sebagai verb. Jadi subjek plus like, dislike. Nah, ini posisinya sebagai verb. Tentunya diikuti sama objek. Bisa juga diikuti sama adverb. Kalau objek sama adverb ini optional aja. Boleh ada, boleh enggak. Yang
Yang paling penting adalah posisi like sama dislike adalah posisinya setelah subjek atau sebagai verb. John and Tom like the course. John dan Tom menyukai kursus. John and Tom dislike the course. Tidak menyukai kursus. Jadi bagaimana cara membedakan mereka itu dari kelas kata. Yang pertama kelas katanya adjektif, yang kedua kelas katanya preposition, dan yang ketiga kelas katanya verb. Yang pertama adjektif, yang kedua preposition, yang ketiga verb. Yang pertama adjektif maknanya sama. Alike ini bisa digunakan kalau ada linking verb, dan alike ini tidak boleh diikuti sama kata benda. Kalau like ini polanya ada di dalam noun phrase. Artikel plus like plus noun ini adalah pola noun phrase. Noun phrase sendiri boleh diletakkan di objek setelah verb dan di objek setelah preposition. Nah, pola yang kedua preposition. Preposition di sini ada like sama unlike. Like sama unlike. Kalau like itu seperti, unlike tidak seperti. Nah, di sini penggunaan preposisi diletakkan setelah verb be. Dan preposisi wajib diikuti sama noun atau noun phrase. Noun phrase ini ditandai dengan penggunaan artikel setelahnya. Artikel plus adjective plus noun. Kayak gitu. Kemudian preposition, kalau pola yang pertama pada preposition, preposisinya setelah verb be. Kalau posisi yang kedua, preposisinya di awal kalimat diikuti noun atau noun phrase, kemudian subject verb. Nah, sedangkan verb itu penggunaannya like sama dislike. Kalau like menyukai, dislike tidak menyukai. Tentunya like sama dislike posisinya di verb. Jadi next kita ke exercise-nya. Ini saya tuliskan lagi biar nggak lupa teman-teman. Di yang pertama kelas katanya adjektif. Kalau adjektif, subject plus linking verb plus alike. Nah, like ini adjektif. Kalau yang kedua, subject plus verb plus object plus preposition plus object. Nah, objek ini bisa diisi sama noun atau noun phrase. Nah, di mana pola noun phrase-nya itu artikel plus like di sini kelas katanya adjektif plus noun. Sama ini juga sama. Jadi di sini. Kemudian preposition. Nah, preposition itu tadi setelah diletakkan setelah verb be. Subject plus verb be plus preposition plus noun atau noun phrase.
Ini non phrase-nya artikel, adjektif, noun. Bisa juga posisinya di awal kalimat, preposisi plus noun atau non phrase. Nah, non phrase yang ini artikel plus adjektif plus noun. Terus koma baru subject verb. Dan yang terakhir verb. Verb ini subject plus. Oh ya, preposition yang ini prepositionnya di sini. Bentar ya. Ini like sama unlike. Ini prepositionnya. Nah, juga ini like, unlike. Preposition. Kalau ini subject plus dislike, like sama dislike. Posisinya di verb. Tentunya diikuti sama objek. Number 1 incorrect. The two roads you have chosen for the trip are like. Nah, R ini teman-teman adalah linking verb. Jadi tidak boleh menggunakan like, pakainya alike. Karena ini maknanya sama. Dua arah yang dipilih untuk liburan itu sama. Number 2 correct. The science books this semester are like the books used last semester. Buku sains semester ini itu seperti buku yang digunakan semester yang lalu. Jadi maknanya seperti. Jadi ini verb be. Nah, ini preposition, article, noun. Ini noun phrase. Jadi like di sini sebagai preposition. Jadi udah benar. Buku sains semester ini seperti buku yang digunakan semester lalu. Kayak gitu ya. Jadi di sini alike sama like. Kalau adjektif itu maknanya sama. Kalau ini like itu seperti, unlike itu tidak seperti. Kalau ini like menyukai. Dislike tidak menyukai. Oke, next number teman-teman dikerjakan ya. Number 3 unlike ya, Miss. Number 3, iya benar banget. Like sama bis. I'm sorry guys, nggak bisa tulis sebelah sini jelek sekali. Bentar. Iya, benar banget salah. Nggak boleh alike di sini. Jadi kalau di soal TOEFL ya teman-teman, alike itu tiba-tiba di awal kalimat itu udah otomatis salah. Udah jangan periksa lagi yang lain. Soalnya alike itu digunakan kalau ada linking verb. Jadi salah. Harusnya like aja. Like sini preposition. Kalau pakai unlike gimana boleh? Sesuaikan aja. Tergantung kalimatnya. Jadi di sini preposisi artikel plus noun. Okay, great answer. Mr. Iqbal, number 4.
Nomor 4, teman-teman. Jawabannya apa? Correct, Miss. Correct. Iya, bener banget. Correct. Ini juga unlike di sini prepositionnya tidak seperti artikel, adjektif, adjektifnya di sini banyak. Ini noun. Adjektif plus noun namanya noun phrase. Artikel plus noun juga namanya noun phrase. Okay, great answer. Number 5. Ada yang bisa jawab? Correct, Miss. Mr. Ricky? Correct. Incorrect, Miss. Iya, jawabannya salah. Salahnya di mana ya, Miss? Siapa tadi, Miss Gina? Second of harusnya. Kalau dislike, ini udah benar. Dua wanita itu tidak menyukai fakta atau kenyataan bahwa mereka menggunakan dress yang sama. Jadi nggak boleh pakai alike. Alike itu digunakan kalau ada linking verb. Wearing ini bukan linking verb. Wearing ini bukan linking verb, jadi nggak boleh pakai alike. Terus gimana? Nah, ini maksudnya adalah dress yang sama. Jadi pakainya like yang adjektif. Jadi ini nggak usah pakai like aja. Jadi ini adjektif, ini noun. Nah, ini namanya polanya noun phrase sebagai objek. Jadi boleh juga polanya tidak menggunakan artikel. Jadi like sebagai adjektif langsung diikuti sama noun. Tapi ingat maknanya sama. Oke, great answer. Sekalian aja ya teman-teman ya. Number 6. Nomor 6 jawabannya apa? Correct, Miss. Like. Iya, benar banget. Like. Jadi benar banget, jawabannya benar teman-teman. The new piece that the pianist is preparing is unlike. Nah, unlike ini teman-teman adalah preposition. Ini sebagai noun. Jadi bagian dari piano yang is preparing tidak bagian dari ya bagian dari bagian baru di mana ahli piano ini siapkan itu tidak seperti beberapa piano yang dia mainkan sebelumnya. Jadi ini di sini mengarah ke piano. Jadi benar, tidak seperti beberapa piano yang dia pernah mainkan sebelumnya. Oke. Piano ini lebih ke new piece-nya. Oke, great answer. Ini ada verb be. Ini kelas kata unlike ini preposition. Okay, great answer. Number 7. Correct. Iya, correct. Benar ya, Miss Gina. Correct. Jadi like ini preposition artinya seperti di Washington noun.
Zu juga non. Jadi artikel non-non ini namanya non phrase, Sanjioga subject has verb. Seperti kebun binatang Washington, Sanjioga juga memiliki beberapa beruang panda. Okay, guys, great answer. Number 8. Incorrect. Incorrect. Ya, soalnya di mana, Miss Dina? Karena like nggak boleh diikutin noun. Iya, benar banget. Ini nggak boleh diikuti non, jadi nggak usah pakai like. Ini aja, like aja. Ini preposition. Artikel ini non. Paket asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan itu sebenarnya seperti paket yang perusahaan kami tawarkan. Jadi ini maknanya seperti paket. Seperti paket yang perusahaan kami tawarkan. Jawabannya salah. Okay, number 9. Correct. Oke, jawabannya correct ya. Any further work done in a like fashion will be rejected. A like fashion. Jadi like di sini kelas katanya adjektif, teman-teman. Ada artikel plus noun. Jadi ini membentuk pola noun phrase setelah preposition in. Fashion, gaya atau mode yang sama. Sejauh ini pekerjaan yang dilaksanakan dengan fashion yang sama akan ditolak. Ini fashion yang sama. Jadi like sini fungsinya adjektif karena sebelumnya ada artikel dan di depannya ada noun. Jadi maknanya sama. Number 10. Oh ya teman-teman, jadi nomor 10. Nomor 10 ini, it is unfortunate that the covers for these years and last albums are so disliked. Nah kita fokus ke are so disliked. Tulis sini ya. Are so disliked. Ini ya, albums are so disliked. Nah, are ini adalah linking verb. So ini adalah adverb. Nah, dislike ini adalah verb 1. Jadi kalau like itu menyukai, dislike tidak menyukai. Ini kategorinya verb 1. Apa boleh pakai verb 2? Boleh. Sesuaikan saja sama rumus tenses. Kalau menggunakan dislike aja berarti verb 1. Jadi are ini kan be ya teman-teman. Nah, be itu tidak boleh ketemu sama verb 1. Itu salah banget. Jadi maknanya di sini adalah sayangnya cover tahun ini dan cover album tahun ini dan tahun lalu itu sama. Gitu maksudnya. Jadi di sini bukan menggunakan dislike, tapi menggunakan alike. Karena setelah linking verb kita gunakan makna sama dengan menggunakan alike. Jadi so alike. Sangat sama. Di alike ini kelas katanya adjektif. Jadi tambahan teman-teman boleh menggunakan adverb sebelum adjektif alike. Jadi kan di sini saya jelaskan setelah subjek plus linking verb baru menggunakan alike. Jadi boleh juga polanya subjek plus linking verb plus adverb dulu baru alike.
Like di sini tentunya fungsinya adjektif. Subject plus linking verb plus adverb plus alike sebagai adjektif. Jadi jawabannya salah. Nggak boleh pakai dislike, pakainya alike. Sayangnya cover album tahun ini dan tahun lalu itu sangat sama. Kalau dislike nanti sangat tidak menyukai, jadi nggak sesuai juga makna dan polanya salah. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup, Miss. Cukup ya. Jadi teman-teman kalau ada subject plus verb be, terus ada adverb, itu otomatis setelahnya plus katanya adjektif. Karena adverb menjelaskan adjektif. Adjektif menjelaskan subjek. Oke, cukup ya guys. Jangan lupa di-review ya. Oke, Miss. Okay, guys. I think enough. Thank you guys for joining our class this evening. If you don't have question anymore, as usual, I will close our class. Thank you for joining our class this evening. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Okay, thank you all. Have a good night Sehat, and see you. Miss. See you, See you, Miss. Miss. See you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.